teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jasmine Isenia Alfat di podcast Ngopi Main, ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber sekaligus. Ingin tahu siapa narasumbernya? Inilah Ibu Dr. Sri Fatmawati MSc dan Bapak Rahmat Priyono SPDMM. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Mbak Yasmin. Selamat pagi Mbak Yasmin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat nggih? Baik. Pastinya semangat untuk menyapa teman-teman semuanya. Di sini kami akan membicarakan tentang anti kekerasan di lingkungan sekolah. Sebelum masuk ke tema tersebut, Ibu, kita akan berbincang dulu tentang definisi, ya, Ibu. Kita ke Ibu Dr. Fatmawati terlebih dahulu. Definisi dari sekolah sehat, sekolah yang ramah, dan sekolah yang aman itu seperti apa, Dok? Baik Mbak Yasmin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pemirsa ya. Saya dari Dinas Sosial P3A ya Mbak Yasmin, yang memang mengampu tentang sekolah ramah anak. Jadi untuk sekolah kita sekarang ini semua harus menjadi sekolah yang ramah anak. Artinya sekolah itu adalah memberikan hak-haknya kepada anak, memberikan perlindungan kepada anak, juga memberikan anak untuk berpartisipasi dalam segala hal. Jadi kita punya moto nih, kalau sekolah ramah anak atau sekolah yang aman, nyaman, aman itu dengan sebutan barisan. Barisan? Ya. Ada artinya nggak, Bu? Ada, tidak berbaris ya, tapi barisan itu sekolahnya adalah bersih, aman, ramah, indah, ya, nyaman, juga sehat itu semuanya. Oh, tadi Ibu membicarakan tentang hak Hak seperti anak. apa yang bisa anak dapatkan dari Jadi, sekolah yang sehat? Betul, sekolah itu atau hak anak. Anak itu pada dasarnya mempunyai 4 hak dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah hak hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, yang ketiga adalah hak partisipasi, dan yang keempat adalah hak perlindungan. 4 hal itu yang harus dipenuhi dimanapun anak berada. Mengapa 4 aspek itu dikatakan penting, Ibu, untuk sekolah yang sehat? Karena itu memang hak dasar seorang anak ya. Mm-mm. Jadi anak kan pasti harus punya hak hidup. Iya, Ya, betul. penting pasti sangat penting itu. Terus yang kedua hak tumbuh kembang. Masa anak nggak boleh tumbuh kembang? Pasti dia seorang anak, kita sudah memberikan hak-hak tumbuh kembang pada anak. Contohnya dengan kalau di sekolah mungkin ada bulan imunisasi anak sekolah, berarti itu kan untuk hak tumbuh kembang anak dengan baik. Mungkin kalau di SMA mungkin ada acara seperti aksi bergizi, itu kan berarti hak berkembang anak, tumbuh kembang anak dengan baik. Yang ketiga pasti hak partisipasi juga penting. Anak, jadi masa anak tidak boleh ngomong, tidak boleh ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, pasti itu dilindungi oleh undang-undang juga. Yang keempat adalah hak perlindungan. Perlindungan itu dari segala aspek, termasuk perlindungan dari kekerasan. Wah, ini sangat penting ya untuk sekolah yang sehat. Nah, di sisi lain kita kerap menemukan berbagai kekerasan, Ibu, di sekolah. Seperti apa bentuk kekerasan yang sering dijumpai di lingkungan sekolah? Kalau sekarang ini sudah sangat macam-macam. Kalau zaman dulu saya sekolah mungkin paling-paling hanya tawuran gitu ya. Kenakalan Tawuran remaja. aja. Atau mungkin kalau zaman dulu kita sekolah Pak Guru masih jewer ya Pak. Masih dijewer. Kalau sekarang tidak. Jadi bentuk kekerasan itu bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan psikis, bisa kekerasan sosial, maupun bisa cyber. Ya, jadi kekerasan berbasis medsos online betul, ya, betul. KKGBO namanya, kekerasan yang berbasis online. Belum lagi perkembangan teknologi ya, Ibu, Ya. sekarang sudah menuntun anak-anak untuk hebat sekali seperti itu. Luar biasa sekarang. Bapak, terkait dengan kekerasan yang saat ini banyak sekali dialami oleh sekolah, bagaimana peran sekolah Adi Pangastuti terhadap kekerasan tersebut? Terima kasih Mbak Yasmin. Ini masih ada kaitan antara bullying di sekolah dengan program namanya Adi Pangastuti. Di dalam program Adi Pangastuti itu ada 8 hasta
Nah, saya hanya akan membicarakan yang 2 saja yang kelihatannya sangat urgent kaitannya dengan bullying yang terjadi di sekolah, yaitu yang pertama yaitu tepo seliro. Nah, ini salah satu nilai Adi Pangastuti itu salah satunya adalah tepo seliro. Tepo seliro. Ya, tepo seliro itu ya kalau di ini ya saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga perasaan sesama. Itu kalau itu bisa tumbuh dengan baik maka tidak mungkin akan terjadi bullying di sebuah sekolah. Kemudian yang kedua, salah satu 8 itu adalah Ewo Pakewo. Ya. Ero Pakewo, Ya, Pak. Ewo Pakewo. Oh, Ewo Pakewo. Ya, Ewo Pakewo ini juga menjadi sangat penting karena apa? Ketika kita tidak punya rasa apa ya Bu Dokter istilahnya, kalau Ewo Pakewo itu jaga rasa apa ya Bu? Ya, menjaga rasa, kita mampu mengukur keberadaan kita sendiri sehingga kita bisa menghormati orang lain. Itu Mbak Yasmin. Kedua poin itu ya Pak yang Ya, perlu ditekankan. betul. Kemudian dari kedua poin itu yang bisa diterapkan di Semansa dengan cara seperti apa Pak? Nah, salah satu yang bisa nanti kita kaitkan dengan apa yang ada di lapangan, di sekolah ya tentunya kita sudah punya program namanya 5S itu. Oh iya, Senyum, betul. sapa, salam, Sopan itu, santun. sopan santun itu nilai-nilai yang bisa diterapkan salah satunya. Kemudian bagaimana cara menghormati ketika datang ke sekolah, semua murid disambut kehadirannya untuk masuk ke lingkungan sekolah. Itu salah satunya. Bapak, untuk peranan Adi Pangastuti sudah diterapkan dari lama nih Pak berarti di SMA 1. Oke. Sebetulnya untuk nilai Adi Pangastuti di sekolah kita itu sebenarnya sudah lama sebelum ada program yang baru ini baru diluncurkan. Itu sudah berjalan, hanya secara tertulis ini yang belum ada, sehingga ini kita ingin menekankan lebih lagi untuk bisa secara tertulis, kemudian juga praktek yang nyata. Itu seperti itu. Bapak. Menurut Bapak nanti gambaran ke depan dengan penerapan yang lebih ketat mengenai Adi Pangastuti seperti apa nanti sekolah untuk menekan angka kekerasan tersebut? Okay. Nah, untuk nanti praktek di sekolah, saya yakin selama ini juga sudah dipraktekkan hampir semua nilai-nilai yang ada di Adi Pangastuti. Tetapi mungkin nanti yang akan ditekankan lagi adalah tentang sosialisasinya, dilebihkan kembali sosialisasinya. Untuk seluruh siswa ya Pak? Untuk seluruh warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, penjaga, staf maupun murid, itu semuanya. Oke, betul. Terima kasih Bapak. Kita kembali lagi kepada Ibu Fatmawati. Ibu, di sini tadi Bapak membahas tentang peran guru, peran staf dan seluruh warga sekolah. Bentuk peran itu seperti apa untuk menekan angka kekerasan di sekolah? Kami punya juga program ya Mbak Jasmine yang mungkin bisa berkolaborasi atau malah ini memang sangat sinergi dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat. Kita punya program yang namanya Jogo Konco. Jogo Konco. Jogo Konco, menjaga teman. Anak sekarang bahasa Jawanya susah ya Pak. Ya, kita terbiasa Indonesia. Kita punya program yang namanya Jogo Konco. Ini memang program Provinsi Jawa Tengah. Jadi teman bisa saling menjaga nih. Jadi misalnya Mbak Jasmine ada teman yang dibully, Mbak Jasmine paling tidak bisa menolong, bisa menjaga teman. Jadi kita memang punya tadi program Jogo Konco. Artinya itu program itu kita jalankan di semua lini, utamanya di sekolah untuk bisa mencegah adanya bullying ataupun kekerasan yang lain di sekolah. Seberapa penting Ibu agen perubahan sesama teman ini untuk menekan angka kekerasan tersebut? Nah, itu sebetulnya peran teman itu juga sangat penting ya. Jadi kita sebagai remaja bisa berperan dalam 2 hal. Yang pertama kita sebagai pelopor. Pelopor artinya kita itu bisa menjadi contoh teman-teman yang lain. Kalau ada temannya sedang membuli ya kita jangan ikut membuli ya. Kan berarti artinya kita tidak bisa menjadi contoh yang baik.
kita menjadi contoh yang baik, kita tidak menjadi pembuli, kita tidak memberikan kekerasan kepada temannya dan sebagainya. Itu kita menjadi contoh. Kita yang peran yang kedua, kita bisa menjadi pelapor. Pelapor artinya kalau kita tidak berani mencegah ada bullying, ada kekerasan di depan mata kita, paling tidak kita berani melaporkan kekerasan atau bullying tersebut kepada pihak sekolah. Ya, itu kadang menjadi permasalahan ya Ibu, karena terkadang saksi yang melihat kekerasan malah takut ciut terhadap untuk melaporkan. Itu bagaimana Ibu solusinya apabila terjadi seperti itu? Baik, ini memang hal yang wajar terjadi ya, karena kalau kita melihat bullying, yang pertama pasti kita takut menolong ya, karena kita juga akan menjadi korban juga. Betul. Yang kedua, kita takut juga melapor, karena pasti kita dengan melapor kita takut efeknya kita juga akan diancam dan sebagainya. Melapor itu kan kita tidak harus membuka rahasia kita melapor, karena mungkin bullying kan yang menyaksikan banyak orang ya. Jadi salah satu yang harus kita lakukan, kita berani melaporkan. Kalau di kami, kalau identitas pelapor adalah menjadi rahasia, sehingga pelapor itu aman, tidak akan menjadi mendapat ancaman, atau mungkin dia juga tidak akan mendapatkan bullying dari pelaku. Jadi kita punya sisi untuk melindungi pelapor. Betul, itu untuk teman-teman yang di sini misalkan melihat kejadian kekerasan baik di sekolah maupun di lingkungan luar, tidak apa-apa ya Ibu, untuk jangan takut untuk jangan takut, karena kita punya peran tadi sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai generasi muda, kita harus bisa berperan di dua hal tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Bapak, terkait dengan agen perubahan yang teman sebaya, biasanya itu lebih enak Bapak dilakukan, lebih berpengaruh. Apakah di sekolah Adi Pangastuti itu melibatkan peran siswa atau sesama teman sebaya di lingkungan sekolah? Oke, Mbak Yasmin, untuk kegiatan Adi Pangastuti ini menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Bukan hanya siswa ya, murid, bukan hanya Bapak Ibu guru, karyawan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Karena begitu kompleksnya permasalahan yang ada di sekolah ini, terutama menyangkut tentang bullying yang ada di sekolah kita. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa bullying ini masih tetap ada di sekolah kita. Nah, kita ingin menuju zero bullying, 0% ya, ya. 0%. Tapi itu menjadi PR yang sangat berat, sangat besar untuk menuju sampai betul-betul 0 bullying. Nah, di sekolah kita itu sebenarnya sudah ada ruang untuk pengaduan, Bu Dokter, yaitu ada barcode yang sudah ditempel di mana-mana. Silakan di kamar mandi ya Pak. Bahkan di kamar mandi, barangkali nanti di tempat umum ketahuan, silakan di kamar mandi juga sudah ada barcode yang bisa digunakan untuk mengadukan kalau terjadi bullying yang menimpa baik pada dirinya sendiri maupun menimpa pada temannya. Ini tolong nanti itu bisa dilaporkan. Semua akan terlindungi, tidak ada yang mendapat ancaman gara-gara mengadukan kasus bullying. Oke Bapak. Apakah kedepannya nanti akan dibentuk ini Pak, seperti grup yang khusus untuk konselor sebaya? Oh ya, Okay. Itu secara otomatis pasti harus terbentuk itu. Sebenarnya sudah ada Sudah ada, lewat ada, ini cuma kan melalui BK seharusnya itu terjadi. Tapi semuanya memang kelihatannya perlu ada ini Bu, hitam di atas putihnya ya. Ya mungkin teman-teman ada yang takut pelapor Ya. kepada baik seperti itu nggih Pak. Langkah-langkah Adi Pangastuti untuk kekerasan tadi selain yang Bapak sebutkan, apakah ada langkah yang lain Pak? Langkah yang lain nanti kita tentu satu mengadakan sosialisasi yang lebih masif tentang Adi Pangastuti tadi. Salah satunya besok insya Allah di hari Senin ya, kita akan mengadakan launching Adi Pangastuti ini. Launching Adi Pangastuti. Ya, seperti apa sih itu Adi Pangastuti, sehingga nanti bisa dipahami, bisa dimengerti oleh seluruh warga sekolah. Harapannya nggih Pak, amin seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang saya bicarakan tadi,
Terakhir kita akan membuka sesi pesan-kesan, kata-kata motivasi maupun kata semangat untuk teman-teman yang menonton di sini supaya bisa menekan bersama-sama menekan angka kekerasan baik itu di sekolah maupun di luarnya. Monggo dimulai dari Bapak. Oh iya, makasih Mbak Yasmin. Kaitan dengan bullying yang ada, kami hanya ingin mengingatkan pada para murid khususnya kaitannya dengan Adi Pangestu, kita kaitkan bahwa nilai seseorang itu menjadi berharga bukan karena kepandaiannya, bukan karena kompetensinya, tetapi nilai seseorang itu ditentukan dari karakternya. Saya kira itu Pak Yasmin, mudah-mudahan seluruh murid SMA 1 Kebumen memiliki karakter yang unggul, yang hebat. Terima kasih Bapak, itu penting karakter dari Pak Rahmat yang ditekankan. Ibu silahkan untuk memberikan sedikit kata untuk penonton. Iya, terima kasih Mbak Yasmin. Jadi untuk generasi muda khususnya anak-anak siswa SMA 1 ya yang luar biasa ini tadi yang karakternya sudah ditanamkan untuk mencegah bullying, karena bullying masih sangat banyak di lingkungan kita. Mari kita juga terapkan yang namanya jogo konco. Kepedulian kita kepada teman itu merupakan hal yang utama. Jadi janganlah kita melakukan pertemanan hal yang penting, jogo konco hal yang penting juga untuk mencegah bullying. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Ibu Fatmawati sudah menemani penonton membahas tentang kekerasan di lingkungan sekolah. Semoga dengan podcast ini teman-teman dapat menerapkan nilai-nilai yang baik untuk menekan angka kekerasan di sekolah. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast hingga akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.